Mungkin bisa dimulai aja Bu apa? Oke, Bapak. Nanti Baik. kalau ada yang masuk kita batasi yang boleh masuk. Oke. Iya. Oke. Baik, Bapak. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya Ibu ingin bertanya bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, Bu. Iya, sebelumnya Ibu boleh minta tolong untuk dihidupkan terlebih dahulu kameranya. Iya, dihidupkan terlebih dahulu kameranya agar terlihat semuanya Bu. Kemarin yang hidup kamera cuma saya, Bu. Iya, Nila sama Adel ya kemarin ya. Ya, mungkin Ya, Amanda Bu. paling cantik ya. Iya, Jadi hanya Amanda yang Iya, tuh ada Ivana cantik udah Adel. menampilkan. Oke, kameranya. Kemudian dari Hansa ini mana ini? Belum ini. Ivana nggak kelihatan. Belum. Dari Ya, itu ada Ibu Diana Saya juga. udah, Bu. Ya, oke, sip. Nah, Sila. oke, silakan. Yang belum menghidupkan kameranya bisa dibuka terlebih dahulu. Oke. Nila. Mana Nila? Nah, Nila sudah. Ya, saya udah, Pak. Oh iya, Hemingnya Nila ini. Ya Allah, makasih, Pak. Iyalah. Pak Usa kelihatan, dari kelihatan. Biar kelihatan di sini. Nah, Adel juga sudah. Ariana Rendra ini mana ini? Tidak terlihat ya Mas kameranya? Bentar, ngambil seragam. Oh, oke, orang Klaben nih. Astagfirullah. Marsanda, Kurnia. Afifah mana ini Afifah? Nila mana? Wajahmu, nah, Sarah kelihatan. Kurniawan Juni. Ini mana ini kameranya? Biar terlihat terlebih dahulu semuanya. Marsanda, Afifah. Oke. Ibu lanjut ya di sini. Terima kasih untuk anak-anak semua dan juga Bapak Hembing terkhusus yang sudah menghidupkan kamera. Jadi agar Elmi, juga terlihat Marsanda, Afifah. akrab begitu. Kameranya dinyalakan dulu sebentar. Helmi Fadil. Bu, itu kan ada guru PPL satu lagi. Coba kenalan dong, Bu. Oke, boleh di sini. Ada Mbak Diana. Dari kemarin ada gurunya. Iya, ada 3 sebenarnya. Ada 3, yang satu Ibu Afwan, yang satu lagi Ibu Diana dan juga Ibu April. Nggak usah. Inilah. Kita sambil tunggu ya. Mana kameramu? Nih Pak, saya Pak. Oh iya, Paling cantik loh Pak. Oh iya, paling cantik Sa. Kecamatan Semarang Utara. Aduh ya. Ya maksudnya sebelah laut itu. Ya Pak. Ya, Marsanda dari tadi kok tidak nongol? Lagi sibuk kali Pak. Helmi Fadil mana ini Helmi Fadil? Belum terlihat ya kameranya. Bisa dimulai Bu. Oke, Bapak. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk anak-anak yang sudah menghidupkan kamera di sini agar kita juga terlihat sama-sama, bisa saling mengenal, kita juga bisa saling menyapa tentunya di sini. Oke, Ibu ingatkan kembali, silakan kalian yang belum absen untuk mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu melalui link Google Form atau bisa menuliskan nama kalian dan juga nomor absen di kolom chat di bagian Zoom, begitu ya?
Saya izin keluar sebentar ya, Bu. Saya mau pindah ke laptop soalnya HP saya baterainya habis. Oke, boleh. Halo. Silakan nanti bisa masuk Halo. kembali. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kebiasaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi mengenai induksi elektromagnetik pada subbab bagian flux magnetik, kemudian ada GGL induksi dan juga hukum Faraday. Nah, untuk pagi hari ini kita akan bahas materi yang sama tentunya, namun dengan subbab yang berbeda, yaitu mengenai ada hukum Lenz, kemudian transformator dan juga induktansi. Sebelumnya pasti di sini anak-anak sudah pada belajar belum? Sudah pada belajar? Oke, belum. Mungkin karena ada kesibukan masing-masing ya? Ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Di sini untuk PPT-nya Ibu terlihat atau tidak? Sudah terlihat atau belum, Mas, Mbak? Masih loading, Bu. Oke, masih loading. Sebentar, kita tunggu terlebih dahulu. Sudah terlihat PPT-nya? Udah, Bu. Oke, jadi di sini pagi hari ini kembali lagi dengan Ibu Afwan tentunya dari Pendidikan Fisika Universitas PGRI Semarang. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu induksi elektromagnetik. Seperti tadi yang telah Ibu sampaikan, kita akan bahas mengenai subbab hukum Lenz, kemudian ada transformator, yang terakhir di sini ada induktansi. Nah, oke, yang pertama ada hukum Lenz. Hukum Lenz digunakan untuk menentukan arah arus induksi dalam satuan kumparan akibat perubahan flux magnetik dalam kumparan tersebut. Ingat di sini, berarti untuk hukum Lenz sendiri adalah untuk menentukan arah dari arus induksi dari suatu kumparan. Kalian tahu kumparan itu apa? Sebuah lilitan. Seperti kemarin yang telah Ibu sampaikan, kumparan adalah sebuah lilitan yang simbolnya adalah N, yang disebabkan akibat apa? Akibat dari perubahan flux magnetik dari dalam kumparan itu sendiri. Nah, di sini menurut hukum Lenz, arus yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik akan menimbulkan medan magnet yang arahnya adalah berlawanan dengan perubahan flux magnetik dari asalnya, sehingga secara sistematis untuk rumusnya untuk rumusnya sendiri adalah negatif untuk di bagian depan karena arahnya sendiri adalah berlawanan. Gambar di mana ada kutub utara magnet dimasukkan dalam sebuah kumparan. Nah, di sini terjadi yang namanya perubahan flux magnetik dari kecil menjadi besar. Nah, kemudian ketika medan magnetnya di sini dikeluarkan atau menjauhi dari kumparan, maka di sini akan ada perubahan flux magnetik yang nilainya adalah kecil. Ketika di sini, namun ketika medan magnet di sini diletakkan di bagian tengah ataupun tidak dimasukkan dan juga tidak dikeluarkan, maka tidak akan timbul arus induksi magnetik, namun di sini juga tidak ada perubahan dari flux magnetik. Jadi di sini kita bisa katakan adanya perubahan flux magnetik itu ketika medan magnet kutub utara dimasukkan ataupun dikeluarkan. Jadi bisa menjadi perubahan flux magnetik yang besar ataupun kecil. Namun ketika flux magnetiknya itu tidak berubah sama sekali atau tetap di situ di tengah-tengah kumparan, maka tidak akan terjadi yang namanya arus induksi atau tidak ada perubahan dari flux magnetik. Seperti itu. Oke, akan Ibu lanjutkan di sini. Nah, hukum Lenz itu ditemukan oleh ilmuwan Jerman Heinrich Friedrich Emil Lenz pada tahun 1834.
Hukum Lenz merupakan suatu hukum yang telah menyatakan bahwa GGL, gaya gerak listrik yang akan timbul pada suatu rangkaian. Jadi di sini apabila sebuah medan magnet itu tidak didekatkan dengan sebuah kumparan, maka akan terjadi proses perubahan flux magnetik. Untuk arah induksi pada sebuah perubahan magnetik selalu di dalam keadaan flux yang konstan atau tetap. Apakah tadi medan magnet tersebut itu didekatkan atau juga digerakkan akan turut menjauh. Seperti itu. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini contoh pada gambar terdapat sebuah konduktor bergerak dalam medan magnet di sini, ya. Jadi pada GGL induksi itu juga dapat ditimbulkan, ya, dapat ditimbulkan dengan menggerakkan sebuah konduktor. Sehingga di sini kita mengetahui adanya luas dari area yang berada dalam medan magnet yang berubah seperti itu. Jadi ketika di sini konduktor di sini diletakkan pada kawat yang sejajar, P dan Q di sini merupakan kawat yang sejajar, kemudian dibuka dalam suatu hambatan R. R di sini simbolnya seperti ini merupakan R. Nah, maka dalam suatu medan magnet, itu ketika konduktor digerakkan ke kiri ataupun ke kanan, itu akan terjadi perubahan dari luas area yang berada dalam medan magnet tersebut, seperti itu. Jadi di sini, untuk arah V di sini, V itu apa anak-anak? Ada yang tahu V di sini itu apa? Saya, Bu. Apa? Kecepatan besar. Bella Kartika? Kecepatan konduktor. Gerak. Oke, betul sekali. Satuannya adalah meter per sekon. Jadi untuk arah V adalah arah dari sebuah perubahan, kemudian arah gaya Lorentz FL itu akan terus berlawanan dari arah V. Dengan penggunaan aturan oleh tangan kanan maka akan diperoleh dari arah I adalah arus dari P dan juga ke Q, seperti itu. Nah, untuk yang lebih jelasnya di sini, untuk penggunaan aturan tangan kanan, kalian bisa lihat di gambar berikut. Nah, biasanya menggunakan ibu jari. Nah, di sini yang mengarah ke atas ini namanya apa, anak-anak? Jempol ibu jari di sini. Ini menunjukkan arah dari Arus. Iya, betul sekali. Kemudian untuk 4 jari yang melingkupinya di sini, ada apa ini? B di sini itu apa? Ujung kumparan. Iya, ujung kumparan. Maksudnya B di sini itu apa? Menunjukkan dari arah medan magnet. Jadi untuk I, arahnya. iya, arah dari medan magnet. Jadi ibu jari di sini atau jempol di sini ini menunjukkan arah arus listrik. Kemudian untuk 4 jari yang melingkupinya di sini merupakan arah dari medan magnet. Nah, ini untuk sistematika dari penggunaan aturan tangan kanan. Oke, jadi di sini apa itu hukum Lenz? Ada yang tahu nggak? Coba, siapa yang bisa menyebutkan hukum dari Lenz itu apa? Siapa yang bisa di sini? Saya, Bu. Saya, Bu. Nila atau siapa ini? Atau Bella? Ya, nikah dulu aja nggak apa-apa, Bu. Nila. Ya, Oke. Adel aja nggak apa-apa. Yang mana ini? Kenapa jadi? Oke. Yaudah, saya dulu, Bu. Saya dulu ya, Del. Aku saya sekali ya, Del. Oke, bisa Ya, dihidupkan kameranya terlebih dahulu, Mbak. Dihidupkan kameranya terlebih Aduh, Bu. Bentar, Bu. Harus dihidupkan ini kameranya biar tahu. Ini yang Juru jawab. ngadus gitu mesti inilah. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Mbak Adel tuh yang mana? Oke, yuk silakan. Apa cuman pakai daster kamu? Aduh. Enggak. Aduh, Pak. Bentar, Pak. Bentar. Apa itu hukum Lenz? Saya, Bu. Oke, silakan. Mbak Nila. Akan Ya, Ibu catat sebagai Hukum Lenz poin itu adalah gaya gerak listrik atau GGL induksi yang selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya itu berlawanan dengan asal perubahan flux. Oke, betul. Bisa dikatakan demikian. Ada yang lain nggak pendapatnya?
Selain Mbak Nila tadi mengatakan ada perubahan flux magnetik juga, kemudian arah medan magnetnya juga berlawanan, Bu. Mungkin ada yang lain dengan bahasa yang berbeda, namun intinya sama. Silakan Mbak Del atau Mbak Bella. Ya Bu, saya Bu. Oke, silakan bisa dihidupkan kameranya terlebih dahulu. Oke, Mbak Adel, silakan. Hukum Lenz adalah hukum yang digunakan untuk menentukan arah arus induksi dalam suatu kumparan yang terjadi akibat perubahan flux magnetik dalam kumparan tersebut. Oke, intinya sama ya dengan bahasa yang berbeda tentunya. Satu lagi di sini Ibu minta Mbak Bella mungkin atau yang cowok di sini yang dari kemarin belum Cowok, Bu. ya, oke, yang belum bersuara ya tentunya ya di sini ya untuk mengutarakan pendapatnya. Silakan hukum Lenz. Mungkin intinya sama namun dengan pengucapan atau bahasa yang berbeda. Mungkin Arya mau mencoba, Arya. Tuh, dapat rekomendasi dari Mbak Nila. Mas Arya silakan. Ada di sini Mas Arya? Ayo tunjukkan kejantananmu. Mas Arya Narendra. Iya, silakan Mas. Ini gambarnya masih naik motor. Mau kemana ini Mas? Muten Bu, dah muten. Oke, silakan Mas Arya. Yuk. Bisa Mas Arya? Satu lagi dari cowok. Belum bisa. Oke, mungkin cukup 2 aja ya untuk perwakilan dari 12 MIPA 3 untuk Iya? Ada yang mau berkomentar lagi atau berpendapat? Silahkan di sini terkait tentang hukum Lenz. Rifki Ilham? Iya? Iya, Bu. Oke, silakan. Mas Rifki, dihidupkan terlebih dahulu kameranya, Mas. Apa itu hukum Lenz? Iya, Bu. Hukum Lenz merupakan pembahasan ilmu fisika yang berkaitan dengan gaya listrik dengan medan magnet. Terus, ada perubahan flux magnetik atau tidak? Ya. Ada. Kemudian arah dari medan magnetnya gimana, Mas? Sejajar, berlawanan, berbelok ke arah mana atau mana? Arah medan magnetnya selalu apa ini? Menentang. Bertentangan. Menentang, berarti, Bu. Iya, bertentangan atau berlawanan. Begitu ya, Mas ya? Ya. Iya, oke, benar sekali. Dari jawaban ketiga, siswa di sini adalah tepat berkaitan dengan hukum Lenz. Oke, sebelumnya beri applause dulu buat ketiga siswa di sini yang telah berdiskusi secara bersama. Oke, terima kasih untuk pendapatnya dan juga partisipasi dari ketiga siswa yang ada di kelas 12 IPA 3. Jadi nanti akan Ibu catat terlebih dahulu nama-namanya agar mendapatkan poin sebagai keaktifan pada pagi hari ini. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, bunyi hukum Lenz di sini merupakan gaya gerak listrik atau GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya adalah berlawanan. Betul, berlawanan atau bertentangan dengan asal dari perubahan flux. Jadi di sini untuk hukum Lenz tersebut itu ada yang namanya perubahan dari flux magnetik. Oke, kita lanjut. Nah, hukum Lenz didasarkan pada hukum induksi Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa medan magnet yang berubah akan menginduksikan arus dalam konduktor. Hukum Lenz menjelaskan arah arus induksi yang melawan perubahan awal yang dihasilkan oleh medan magnet. Hal tersebut ditandai dalam formula atau rumus dari hukum Faraday dengan tanda negatif. Epsilon sama dengan min D VB per dt. Nah, di sini merupakan percobaan dari hukum Lenz. Ini merupakan medan magnet dari kutub utara dan juga kutub selatan. Di sini ada kumparan atau lilitan. Di sini ada R dari posisi awal menuju posisi B. Jika magnet akan digerakkan mendekati benda kumparan, maka kemana arah arus listrik yang tepat terjadi khusus pada hambatan R? Nah, di sini karena magnet itu digerakkan untuk mendekati kumparan tadi, maka pada kumparan akan muncul atau timbul yang namanya GGL induksi.
yang akan menyebabkan timbulnya arah arus induksi pada kumparan, sehingga akan menyebabkan timbulnya medan magnet yang menentang atau berlawanan dari medan magnet yang tetap. Maka arah arus di dalam kumparan atau hambatan dari B ke A atau A ke B, seperti dalam pernyataan pada hukum Lens di sini. Seperti itu. Oke, kemudian transformator. Transformator atau sering disebut dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari perubahan taraf tersebut diantaranya adalah seperti untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan. Jadi di sini sudah ada yang pernah melihat trafo itu apa? Trafo? Ada yang sudah melihat, pernah mendengar trafo atau pernah melihat bentuk dari transformator atau trafo itu seperti apa? Ada sih, Bu. Sudah pernah ya? Bu. Oke, pernah ya. Oke, jadi untuk transformator atau trafo di sini, ini adalah suatu alat listrik untuk mengubah taraf dari suatu tegangan, entah itu menaikkan ataupun menurunkan. Nah, ini merupakan gambar dari transformator. Di sini ada inti besi, VP atau kumparan primer, VS atau kumparan sekunder. Nah, di sini merupakan terdapat medan magnet terkonsentrasi pada inti besi dan diteruskan ke sekunder. Untuk kumparan sekunder sendiri, itu terbuat dari kawat tembaga tipis yang digulung 15.000 sampai 30.000 kali lilitan pada inti besi. Untuk kumparan primer, itu terbuat dari kawat tembaga relatif tebal yang digulung 150 sampai 300 kali lilitan mengelilingi. Oke, Ibu lanjutkan di sini. Sudah terlihat PPT-nya, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ibu lanjutkan. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat terdapat bentuk dan simbol dari transformator atau trafo. Nah, biasanya untuk aslinya adalah seperti ini bentuk dari transformator. Yang biasanya kita gunakan ya untuk menaikkan dan juga menurunkan tegangan dari AC. Untuk simbol transformator sendiri adalah bentuknya adalah seperti ini. Seperti kumparan, dikumpar, dikumpar, dikumpar. Nah, terlihat ya untuk bentuk dan juga simbol dari transformator atau trafo. Kemudian adalah jenis dari transformator. Jadi terdapat transformator step up dan step down. Untuk step up di sini adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan level tegangan AC atau taraf dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Komponen tegangan sekunder jadikan tegangan output yang lebih tinggi yang dapat ditingkatkan dengan cara memperbanyak jumlah dari lilitan di kumparan sekunder sehingga jumlah lilitan kumparan primer itu lebih sedikit. Nah, ini untuk gambar dari trafo step up. Kalian bisa lihat di sini, jumlah dari kumparan primernya adalah lebih sedikit daripada jumlah kumparan dari sekunder. Nah, ini yang dinamakan sebagai trafo step up. Kemudian transformator step down atau trafo step down ialah trafo yang berfungsi untuk menurunkan taraf level tegangan AC dari tegangan atau taraf yang tinggi ke rendah. Pada trafo jenis ini, rasio untuk jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Kalian bisa lihat di sini, untuk trafo step down, di mana kumparan primernya itu lebih banyak daripada kumparan sekunder. Oke, lanjut. Nah, di sini ada transformator sendiri, merupakan salah satu komponen elektrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik adalah transformator atau trafo. Nah, ini untuk gambar trafo sendiri atau simbol dari trafo.
Sehingga dari gambar di sini secara sistematis kita bisa turunkan bahwasanya untuk rumus trafo sendiri VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Untuk VP di sini merupakan tegangan primer, VS adalah tegangan sekunder. Untuk NP adalah jumlah lilitan dari primer, NS jumlah lilitan dari sekunder. Sama dengan IS di sini adalah kuat arus sekunder per IP. IP adalah kuat arus dari primer. Nah, ini untuk keterangannya. Kemudian yang terakhir ada induktansi. Induktansi merupakan perubahan kuat arus listrik dalam suatu kumparan akan membentuk GGL induksi diri pada kumparan tersebut. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri, epsilon sama dengan min L dikalikan delta I per delta T. Ingat, delta kemarin adalah perubahan ya. Untuk L sendiri adalah N dikalikan V per I. Untuk W di sini adalah setengah L dikalikan I kuadrat. L merupakan induktansi diri. Satuannya apa ini? Henry. Untuk I sama dengan kuat arus, satuannya adalah ampere. N adalah jumlah lilitan. V yaitu flux magnetik, satuannya adalah Weber. dl per dt, turunan atau perubahan dari kuat arus terhadap waktu. Dan W di sini adalah energi, dengan satuannya adalah joule. Gambar kumparan. Nah, kalian di sini. Bu, saya mau tanya, Bu. Oke. Silakan, siapa tadi yang mungkin bertanya? Nila, Bu, Nila. Oke, Nila. Silakan Mbak Nila. Bisa Bu, itu kan di situ pakainya yang... Bu, itu kan delta L ya, Bu? Itu sama kayak DL per DT nggak, Bu? Iya, sama. Kalau delta itu perubahan. Delta itu perubahan. Jadi nanti mungkin ada soal yang perubahan dari yang I1 kemudian I2, nanti setelah ini ada soal juga. Jadi ada perubahan tersendiri. Gitu. Kalau DL per DT itu merupakan turunan ya, turunan fungsi kemarin ya, atau di sini perubahan kuat arus terhadap waktu. Namun kalau delta itu adalah perubahan, nanti ada yang namanya perubahan dari I1 menuju I2, kemudian ada juga delta T, berarti perubahan waktu pertama berapa, kemudian waktu kedua berapa. Jadi ada selisih, ada perubahan dari T2 min T1. Begitu, Mbak Nila tadi yang bertanya? Oke. Bisa saya tambah sedikit ya, Mbak. Oke, boleh Bapak. Oke. Ya, tadi ada pertanyaan yang bagus nih. Epsilon atau GGL ini sama dengan negatif L delta L per delta T. Delta L per delta T ini satu kesatuan. Ini menyatakan delta I ya. Ya, delta I per delta T ini satu kesatuan. Menyatakan perubahan kuat arus listrik tiap satuan waktu. Jadi GGL induksi ini terjadi apabila ada perubahan kuat arus tiap satuan waktu. Kalau tidak ada perubahan kuat arus, tidak akan terjadi GGL induksi. Nah, ada statement delta I per delta T. Ada lagi DI per DT. Nah, kalau delta I per delta T itu menyatakan perubahan kuat arus tiap satuan waktu dalam rata-rata. Jadi perubahan ini bisa terjadi terus-menerus, tapi kadang perubahan ini tidak selalu sama. Maka diambil rata-ratanya. Sementara kalau DI per DT itu adalah turunan yang menyatakan ini fungsi limit. Jadi untuk selang waktu yang kecil sekali mendekati 0. Kalau tadi rata-rata bisa waktunya panjang nih. Tapi kalau DI per DT itu adalah perubahan kuat arus dalam selang waktu yang kecil sekali. Maka ini kemudian disebut dengan turunan. Itu bedanya delta I per delta T dengan DI per DT.
Gitu ya. Oke. Monggo dilanjut. Ya, terima Pak. kasih Terima Bapak kasih, Hemi. Pak. Ya. Ya, jadi begitu ya Mbak Nila. Sudah lebih diperjelas kembali Ya, Bu. oleh Bapak Heming tentunya di sini. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ibu lanjutkan di sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah gambar dari kumparan. Jadi di sini anak-anak perlu tahu dari gambar kumparan atau lintang adalah seperti ini. Ini biasanya dikumpar atau mungkin biasanya kalau 1000 lilitan itu lebih tebal lagi gitu. Jadi biasanya menggunakan trafo juga gitu sebagai lilitan antara kumparan sekunder kemudian kumparan primer. Ini hanya sebagai pengetahuan saja untuk kalian mengetahui yang namanya kumparan Bu, itu kalau seperti hijau apa. itu biasanya buat apa, Bu? Apa sih? Yang mana? Sama. Yang hijau itu? Iya, sama. Biasanya sama dikumpar juga, Bu? juga. Iya. Oh, Oke, kita lanjut di sini. Ada contoh soal. Sebuah kumparan mempunyai induktansi diri 0,5 Henry. Berarti ini apa ini? Yang diketahui yang pertama, induktansi diri 0,5 Henry itu apa? Simbolnya atau lambangnya? L, ya. L sama dengan 0,5 Henry. Ya. Berapakah besarnya GGL induksi yang dibangkitkan dalam kumparan tersebut? Berarti yang ditanya apa ini? Epsilon, ya. Jika ada perubahan arus listrik, nah ini Mbak Nila, perubahan arus listrik dari 400 mA berarti I1 sama dengan 400 mA menjadi 100 mA, berarti I2-nya sama dengan 100 mA. Dalam waktu berapa di sini? T-nya adalah 0,2 sekon. Berapa epsilonnya di sini? Nah, diketahui L-nya adalah 0,5 Henry, I1-nya adalah 400 mA, dijadikan ampere, berarti dibagi 1000 ya. Kemudian I2 sama dengan 100 mA, sama dengan 0,1 ampere. T-nya adalah 0,2 sekon. Untuk delta I, ya, perubahan tadi I2 min I1 sama dengan min 0,3 ampere. Ditanya apa? Epsilon atau besarnya dari GGL induksi yang dibangkitkan. Epsilon sama dengan min L dikalikan delta I atau perubahan I tadi dibagi dengan delta T. Karena delta T-nya tidak berubah, T-nya sama dengan 0,2, berarti delta T-nya di sini adalah 0,2. Sehingga min L, L-nya berikan di sini 0,5, dikalikan min 0,3 dibagi 0,2. Sama dengan 0,75 volt. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai di sini. Ada yang bertanyakan? Masih sisa waktu 7 menit, silakan. Udah, Bu. Iya, masih sisa waktu 7 menit. Ada yang bertanyakan? Silakan. Siapapun yang ingin bertanya, silakan. Ada? Selain Mbak Nila. Katanya, Bu. Iya. Selain Mbak Nila, yang cowok ini mungkin bisa lebih aktif lagi, ya. Atau mau bertanya apa, silahkan. Masih ada sisa waktu 7 menit untuk kita diskusi bersama mengenai induksi elektromagnetik, yaitu bagian subbab, ada hukum Lenz tadi, kemudian transformator, dan juga induktansi. Silakan. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan di sini ya, Ibu aja yang tanya berarti. Begitu? Setuju nggak? Oke, silakan. Di sini Ibu ada pertanyaan. Tadi ada transformator. Itu fungsi dari alat tersebut itu apa? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Syawal mungkin bisa. Fauza Vita, silakan. Fungsi dari transformator. Oke. Sebelumnya jangan Mbak Nila terlebih dahulu, yang lain terlebih dahulu. Nanti Mbak Nila tinggal menambahkan aja boleh. Yuk. Bella. Bella, oke. Mbak Bella, silakan hidupkan kameranya terlebih dahulu. Transformator. Apa itu transformator? Tegangan. Bisa diulangi kembali, Mbak? Fungsinya sebagai penaik
Turun tegangan. Oke, menaikkan atau menurunkan sebuah tegangan. Berarti untuk jenis transformator di sini ada berapa? Ada 2. Ada 2. Yang pertama, Step up dan step down. oke, bedanya step up itu apa? Step down itu apa? Kalau step up itu menaikkan, kalau step down itu menurunkan tegangan. Oke, tepat sekali. Mungkin ada yang menyanggah jawaban dari Mbak Bella. Ada yang tidak sependapat? Atau mungkin semuanya di sini sependapat semua? Siapa yang punya jawaban Sama aja. sendiri? Selain dari Mbak Bella, ada yang tidak setuju dari pernyataan dari Mbak Bella? Sama, Bu. Oke, sama ya. Berarti ya, fungsi dari transformator atau trafo di sini adalah menaikkan atau menurunkan dari sebuah tegangan. Ada 2 tadi, step up dan juga step down. Masih Bu Afwan, boleh minta tolong Helm? Oke, Bapak. ditampilkan lagi yang step down Oke, atau siap, step Bapak. up, salah satu deh, boleh. Oke, siap, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami, Bapak. Ini step up, tadi trafo step up itu adalah alat untuk menaikkan tegangan. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini adalah kumparan primer, ya. Di sebelah kiri kumparan primer. Kemudian antara kumparan primer dengan kumparan sekunder yang di sebelah kanan ini dihubungkan dengan inti besi ini, yang kotak ini. Jadi kumparan yang primer sebelah kiri dililitkan pada besi, inti besi. Yang sebelah kiri kumparan sekunder dililitkan pada inti besi di sebelah kanan. Inti besi ini bahannya terbuat dari besi, berbentuk seperti bingkai begitu, kotak, tetapi pada prakteknya ini bukan, misalnya tebalnya 1 cm, itu tidak 1 cm secara utuh, tapi dibuat tipis-tipis lalu dijadikan satu. Itu trafo. Misalnya seperti itu. Jadi setiap lembarnya, jadi ada lembaran-lembaran bingkai tadi dijadikan jadi satu. Ini ada tujuan tertentu, nanti akan dijelaskan kemudian. Nah, sekarang pertanyaannya begini nih. Kalau di kumparan primer ini ada arus listrik dengan tegangan tertentu. Kemudian di kumparan sekunder ini juga timbul arus listrik juga dengan tegangan tertentu juga. Tapi tegangannya jadi naik nih. Arus listriknya juga berubah. Tadi kumparan sekundernya jumlahnya juga berbeda dengan yang primer. Pertanyaan yang pertama nih, bagaimana bisa terjadi di kumparan sekunder juga terjadi GGL? Bagaimana bisa terjadi padahal yang ada sumber arus listriknya adalah yang berasal dari kumparan primer di sebelah kiri atau input itu. Bagaimana kumparan outputnya juga ada GGL di sana atau ada timbul arus listrik juga. Silakan siapa yang mau jawab. Jelas pertanyaan saya? Jelas. Ya? Jelas, Bapak. Jelas. Yang lain, oke, kalau jelas tolong dijawab gantian. Saya, Pak. Saya. Siapa? Siapa Nila. nih? Gantian Nila. Oh iya. Jangan Nila lagi. Darin. Halo Darin.
Halo, Darin. Kok diem aja? Ditinggal neng pasar iki mesti. Darin, kamu di mana, Darin? Wah, ini pelanggaran ini. Coba Helmi. Helmi. Halo, cek suara. Helmi. Helmi. Wah, Helmi juga tidur. Ada Syawal, Pak. Syawal, oke, Syawal. Mana Syawal? Syawal. Ada Syawal, ada Fauza juga, Pak. Ya, nanti Tadi kalau yang saya keluar panggil, loh, Pak. yang dipanggil tidak nyaut, langsung di kick out aja nanti. Oke. Adelia. Adelia. Kok do meneng kabeh kemana ini? Ya, halo Adelia. Iya, Pak. Coba, tadi kamu dengarkan pertanyaan saya enggak? Dengar, Pak, tapi belum mudeng yang ditanyain spesifiknya di mana ya. Nah, lihat lagi itu di presentasinya di screen-nya. Ini ada trafo, step up. Ya, sumber arus listrik itu berasal dari kumparan primer. Ya, dari kumparan primer. Terus di kumparan sekunder juga terjadi GGL induksi. Ya. GGL sehingga ada beda potensial, ada arus listrik juga di kumparan sekundernya. Bagaimana proses terjadinya GGL induksi di kumparan yang sekunder ini? Mudeng, Adel? Halo, Adel. Pak, ini waktunya udah selesai, Pak. Harusnya udah ganti agama, Pak. Ya udah kalau begitu silakan ditutup dulu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Nila sudah diingatkan waktunya karena sudah habis di sini. Untuk pertanyaan Iya, Bu. ending tadi silakan bisa jadi diskusi kalian di WhatsApp group ya. Setelah kegiatan pembelajaran ini telah selesai, silakan masing-masing anak atau perwakilan satu saja untuk bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi menjelang siang ini. Ada? Silakan disimpulkan satu perwakilan anak. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Sekali lagi bertanya. Pokoknya intinya itu, Mbak Nila lagi, ya. Intinya itu? intinya apa ya, Bu? Intinya tadi kita belajar mengenai induksi elektromagnetik pada ketiga subbab tadi, hukum Lenz, Akhirnya kita kemudian bisa tahu transformator juga, terus fungsi-fungsinya, terus apa kumparan sekunder dan kumparan primer. kemudian satu lagi mengenai induktansi. Oke, mengenal subbab tadi ya, ada hukum Lenz, kemudian transformator dan juga induktansi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semangat untuk kalian semua yang sudah hadir pada pagi menjelang siang ini. Ibu cukupkan pada pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua, anak-anak semua di sini. Tetap semangat ya dan terus belajar fisika. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat siang semua anak-anak. Iya, selamat siang Ya. Bapak. Oke, sampai jumpa lagi. Helmi Fadilah orang metu-metu soalnya keturun gitu. Syawal nih Pak, tinggal Syawal nih Pak. Sawal gitu. Kemarin juga ada Pak, sampai saya belum keluar, itu ada satu anak yang emang belum keluar. Lama banget Pak. Akhirnya saya kick off gitu kan Pak, saya keluarkan gitu. Saya bilang, Mas ini di mana Mas? Udah selesai. Nggak nyamut-nyamut Pak, gitu saya sampai ketawa. Nah ini juga begitu nih Sawal. Yeah. Mas Syawal, halo Mas Syawal. Udah biarin aja dikit out. Saya pamit love ya. Oke Bapak, terima kasih Pak Hemi. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Mbak Di, ini Mbak Diana ngantuk, ayo. Mbak Di, Mbak Diana. Iya, halo. Aku izin ya. Iya Mbak, terima kasih Mbak Di. Sama-sama.